Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: pertama, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, mengetahui tanda panjang dan tanda pendek pada sebuah lagu. Yang ketiga, mengetahui dan menentukan nilai tempat, nilai angka, dan lambang bilangan ribuan serta cara membacanya. Keempat, mengetahui permainan lari kuda. Selamat menonton dan memahami materi pembelajaran hari ini. Pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Sekarang bersama dengan Pak Rasadianto, kita akan bersama-sama belajar bahasa Indonesia. Kalian tahu semua bahwa kita sebagai orang yang ada di lingkungan dan selalu bersatu dan bersama dengan lingkungan kita. Dalam kehidupan ada 3 makhluk hidup yang kita ketahui. Ingat waktu kelas 2 kita mengetahui bahwa ada 3 makhluk hidup yang ada di dunia, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ulangi lagi yuk, ulangi bersama-sama. Ada 3 makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Pinter. Nah, ketiganya ini sebagai makhluk hidup punya yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup kita lihat sama-sama. Makhluk hidup, ciri-cirinya. Coba perhatikan. Apa coba? Bernapas, betul. Makhluk hidup salah satu ciri-cirinya adalah bernapas. Apa? Bernapas. Terus coba lihat lagi makhluk hidup. Ini Pak Guru hidup, ayam hidup, tumbuhan hidup. Nih. Pak Guru lari ke sini, Pak Guru jalan lagi ke sini. Apa coba? Bergerak. Pinter. Yang kedua ciri-cirinya bergerak. Tahu? Bernapas, bergerak. Yang ketiga, ciri makhluk hidup yang ketiga. Apa coba? Makan dan minum. Memerlukan makanan dan minuman dan minum. Jadi kalian sebagai anak juga harus makan dan minum. Nanti kita ulas lagi makanan yang bagaimana yang harus kita makan dan minuman yang bagaimana yang harus kita minum. Selanjutnya, dari kecil, lama-lama, dari kecil menjadi besar, itu namanya tumbuh. Tumbuh dari kecil menjadi besar. Anak kucing kecil menjadi kucing besar. Pohon kecil menjadi pohon besar. Kita dulu masih kecil, sekarang sudah besar. Nah, ulangi lagi coba. Bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan minuman, tumbuh. Tambah satu lagi, ciri khas makhluk hidup yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu yaitu bertambah banyak, namanya berkembang biak. Satu lagi yaitu menerima atau peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Ini masuk peka terhadap rangsangan. Tidak lihat, tiba-tiba ada nyamuk, langsung ditepek. Nah, itu peka terhadap rangsangan. Digigit semut, sakit. Padahal semutnya belum kelihatan, sudah sakit duluan, itu peka terhadap rangsangan.
dingin, panas. Nah, satu-satu. Bernapas. Ulangin lagi yuk. Ciri-ciri makhluk hidup. 1, bernapas. Betul. 2, baca. Betul, bergerak. 3, memerlukan makan dan minum. 4, tumbuh. 5, berkembang biak. 6, peka terhadap rangsangan. Satu persatu. Bernapas, kita sebagai makhluk hidup tiap hari bernapas. Bernapas memerlukan udara yang segar. Bernapas memerlukan oksigen. Maka dari itu, pada saat ini, karena di udara ditakutkan ada sesuatu, ada bakteri yang kotor, kita memakai apa ya? Memakai masker. Sekarang dianjurkan kita disuruh memakai masker untuk kemana-mana. Ini matanya mana? Ini memakai masker dengan baik, mencuci tangan dengan benar. Tuh, jadi udara yang kita hirup oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Bergerak. Pak, tumbuhan bergerak tidak? Bergerak, nah. Tadinya kecil menjadi bergerak ke atas. Tuh, bergerak. Terus memerlukan makanan untuk tenaga. Kita perlu makanan. Itu sebagai makhluk hidup kita harus makan. Anak-anak makan yang banyak. Tumbuh dari kecil menjadi besar. Kalau makan banyak, maka tubuh kita akan tumbuh dari kecil menjadi besar. Terus berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Ulangi deh sama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Setelah kita belajar bersama Pak Rasa mengenai ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita bernyanyi dulu. Nyanyi apa Ibu Tiwi? Potong bebek angsa. Ada yang tahu kan? Yuk kita nyanyi bersama. Potong bebek angsa, masak dikuali, Nona minta dansa 4 kali. Sorot ke kiri, sorot ke kanan, la 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 la. Sorot ke kiri, sorot ke kanan. Baiklah, setelah menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa tadi, tentunya anak-anak ingat kembali video pembelajaran yang Bapak Ibu Guru kalian kirim pada kemarin. Lagunya hanya berbeda, lagunya lagu cicak-cicak di dinding ya anak-anak ya pada kemarin ya. Nah, sekarang kita tadi lagunya Potong Bebek Angsa. Sama seperti video kemarin, bahwasannya ada lagu itu yang dinyanyikan panjang dan ada yang dinyanyikan secara pendek. Tandanya apa ayo? Oke, pinter. Yang dinyanyikan pendek diberi tanda titik, ya benar. Yang dinyanyikan panjang diberi tanda strip. Oke, pinter. Nah, kalau kemarin itu lagu cicak-cicak di dinding, sekarang coba anak-anak mencoba menentukan yang mana yang panjang, yang mana yang pendek pada lagu Potong Bebek Angsa. Kalian salin di buku latihan. Buka buku temanya pada halaman 24. Kalian salin lagunya. Kemudian menyalinnya dikelang nak ya, dikelang satu baris agar bisa menggambarkan tanda panjang dan pendek lagunya. Oke, setelah itu ini ditulisnya di buku latihan, jangan lupa ditulis tanggal ya. Setelah itu disetorkan ke Bapak Ibu Guru kelas masing-masing. Baik. Sekian dulu dari Bu Rindi untuk pembelajaran hari ini. Lanjut ke pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4. Aduh, kita mau belajar apa ya? Kita simak nanti. Bye-bye. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3 ya. Hari
bernilai tempat puluhan, kemudian angka 0 ini bernilai tempat ratusan, dan angka 4 ini bernilai tempat ribuan. Contoh kedua ya, Ibu jelasin lagi. Di sini ada bilangan 3, 9, 25 dibaca 3.925. Angka 5 di sini itu bernilai tempat satuan. Ya. Ada angka 2 itu bernilai tempat puluhan. Sedangkan angka 9 itu bernilai tempat ratusan. Dan angka 3 itu bernilai tempat ribuan. Ingat ya anak-anak, bilangan ribuan itu terdiri dari 4 angka. Ya, Ibu minta misalkan lagi ya. Di sini Ibu minta contohkan ada bilangan 1245. Nah, 1245 ini ada 3 angka. Kenapa Ibu minta kasih titik di sini? Untuk menandakan dia ribuan. Jadi 1245 ini dibaca bukan 1245 ya, dibaca 1245, di mana 5 ini itu bernilai satuan, 4 ini bernilai puluhan, 2 ini bernilai ratusan, sedangkan 1 ini bernilai ribuan. Bagaimana anak-anak kelas 3? Apakah sudah mengerti dengan materi bilangan ribuan? Ya, coba ya, Ibu minta kasih contoh. Pasti kalian tahu ini apa yang Ibu minta pegang. Oke, ini uangnya nak. Nah, ini uang, ini ada nominalnya 5.000 ya. Pasti kalian tahu, apalagi yang suka nabung atau jajan pasti kalian tahu dengan uang. Ini 5.000. Nah, lihat ya, 5.000. Di sini kan ada angkanya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dibaca 5.000 rupiah. Nah, 0 ini bernilai satuan, 0 yang kedua bernilai puluhan, 0 ketiga bernilai ratusan, dan angka 5 di depan itu bernilai ribuan. Sudah paham kan? Sekali lagi nak. Oke, kalau paham nanti dicoba di rumah ya, latihan ya. Tetap semangat anak Mita, walaupun belajar di rumah tetap semangat. Nah, tadi kan kita sudah nyanyi ya. Nyanyi apa tadi nak? Oh iya, potong bebek angsa ya. Ya, tadi sudah dicontohkan oleh Bu Rindi dan Bu Tiwi. Bagus ya, nanti di rumah ditirukan kembali ya. Sekarang Ibu Mita akan menjelaskan tentang bilangan ribuan. Coba kalian buka bukunya halaman 26. Nah, di sana ada peternakan ya, sebuah peternakan. Di sana pasti banyak beberapa hewan ternak. Nah, diantaranya misalnya peternakan milik Bu Yanti itu menghasilkan telur 3.000 butir. Coba 3.000 ada berapa angka? Ya, betul. 3.000 itu ada 4 angka. Coba Ibu contohkan kembali ya. Nah, di sana ada bilangan angkanya 1, 2, 5, 0. Itu bukan dibaca 1, 2, 5, 0 ya nak, tetapi dibaca 1.250. Nah, contoh kembali ya, Ibu contohkan. Di sana kan ada bilangan 4, 2, 0, 5. Nah, 4 di sini itu bernilai tempat 4.000. Dan 2 di sini itu bernilai ratusan, maka di
ditulis 200. 0 di sini walaupun 0 ini bernilai tempat puluhan, sedangkan 5 di sini bernilai tempat satuan yaitu 5. Berarti tulis 5. Ibu contohkan lagi. 2, 7, 20 itu dibaca 2720. Nilai tempat angka 2 itu nilai tempatnya adalah ribuan ya. Berarti kita tulis di sini angka 2. Apa dibacanya? 2000. Kemudian angka berapa lagi? Iya, angka 7. 7 itu bernilai tempat apa? Ratusan. Artinya dibacanya berapa? 700. Nah, 2 itu bernilai tempat? Iya, puluhan. Berarti dibaca apa? 20. Sedangkan angka 0 terakhir itu bernilai satuan. Iya, angka 0 terakhir bernilai satuan. Artinya dibaca? Tidak dibaca. Kenapa? Karena sudah melengkapi dari puluhan tadi 20. Bu Mita kasih contoh lagi ya. Contoh ketiga, 4607 karena dia terdiri dari 4 angka, artinya 4 di sini itu bernilai tempat ribuan. Dibaca apa? 4000 kalau kita tulis 4000 kalau kita tulis pakai tulisan ya. Sedangkan 6 di situ bernilai tempat ratusan, artinya kita tulis 600. Nah, sedangkan 0 di situ bernilai puluhan. 0 di sini bernilai puluhan, tidak usah dibaca. Dan yang terakhir adalah 7. 7 itu bernilai satuan, kita baca 7. Paham? Nah, Ibu Mita jelasin lagi ya, antara nilai tempat dan nilai angka itu berbeda. Dan nilai angka itu berbeda. Misalnya, Ibu Mita tuliskan, misal ada bilangan 4200. Bentar ya. 4274. Ketika ditanya angka 2 itu bernilai tempat berapa nak? Angka 2 tadi nilai tempatnya apa? Iya betul, ratusan. Sedangkan angka 2 bernilai angka berapa? Bernilai angka 2. Ratusan berarti dibacanya apa? 200. Kalau bernilai angka 200. Kalau dibaca, kalau 2, angka 2 itu dibaca 200. Oke, 200. Paham ya nak sampai sini ya? Nanti dilanjutkan kembali ya. Agar paham kembali, coba kalian buka bukunya halaman 28. Nah, di sana ada menghubungkan nama dan lambang bilangan ribuan ya nak. Misalnya di sana sudah dicontohkan 2750. Itu angkanya 2.750. Nah, di sana ada angka 1, 2, 30. Kira-kira kalau ada angka 1.230 dibaca apa? Nanti coba latihan ya di rumah ya. Anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, masih di ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba kalian amati gambar di halaman 30. Di situ adalah olahraga. Kalian tahu olahraga apa? Berhubung kita sekarang masih dalam masa pandemi COVID yang tidak boleh kemana-mana dulu dan olahraga pun belum bisa, maka kita hanya mengetahui dahulu apa sih olahraga yang ada di buku kalian. Ya, di sini adalah olahraga permainan lari kuda. Untuk teksnya coba kalian lihat di halaman 31. Nah, coba kalian baca dahulu ya, Ibu tunggu. Nanti Ibu tanyakan kembali. Oke, sudah selesaikah membacanya?
Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan teksnya? Sudah paham dengan pembacaannya? Ya, ternyata permainan lari kuda ini adalah permainan yang membuat kita bergerak dengan kecepatan, dengan bisa membuat kaki kita dan tangan kita menjadi kuat, ya. Lari kuda ini bisa bergerak dengan cepat. Nah, bergerak ini termasuk dengan ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ada 6 dan bergerak itu adalah salah satunya. Oke. Nah, kalau kalian sudah paham, coba kalian lihat di halaman 32 ya. Kita buka di halaman 32. Nah, di sini ada latihan biar kalian bisa memahami. Coba kalian kerjakan di halaman 32, kerjakanlah di bukunya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, jadi untuk tugas hari ini yang kalian harus kerjakan itu tugas dari Bu Rindi tadi, yaitu menyalin lagu Potong Bebek Angsa dengan menentukan panjang pendeknya. Dan yang kedua yaitu di halaman 32, 1-5. Nanti bisa dikirim ke guru masing-masing di hari kedua. Selamat mengerjakan. Dah. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6, yaitu bernapas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak, peka dan terhadap rangsangan. Kedua, tanda titik pada sebuah lagu itu berarti dinyanyikan secara pendek, sedangkan tanda garis berarti dinyanyikan secara panjang. Ketiga, bilangan ribuan itu terdiri dari 4 angka. Nilai tempat berarti menentukan apa bilangan itu ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Nilai angka berarti kita menentukan berapa nilai angka yang menempati nilai tempat bilangan tersebut. Misalnya, angka 3 pada bilangan 2345. Pada bilangan 2345 menempati nilai angka 300. Lambang bilangan dan cara membaca bilangan. Keempat, permainan lari kuda merupakan salah satu olahraga yang berguna untuk memperkuat tangan dan kaki. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah diberikan anak-anak kelas 3 bisa memahami materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.